Nah waktu itu waktu mau bikin akun Facebook tuh agak ribet, harus ke kelurahan, ke kecamatan kan juga harus pakai keterangan tidak mampu. Saya kan orang kaya kan, menurut saya. Assalamualaikum sob, balik lagi di konten ngobar jeder. Kali ini ngobar jeder saya ke tempat saudara saya, termasuk kakak sepupu saya, yang dia itu mempunyai usaha autocraft. Apa sih namanya tuh, Noriyuki Autocraft. Jadi bikin miniatur bis, miniatur mobil dan sebagainya. Kita nanti mau tanya-tanya apa kunci suksesnya beliau yang tadinya hobi menjadi profesi, akhirnya menjadi mata pencaharian, bisa untuk hidup, hobi yang bisa untuk hidup menghidupi keluarga. Di sini sudah ada saudara kita yang paling lucu, paling humble, paling supel dan paling mergi, yaitu adalah Mas Eko Rujito. Eko Rujito, lihat kita bersaudara, mukanya kan nggak jauh-jauh beda lah, serolas kilometer maksudnya. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat banget, anggur meriang, usara mungkin bisa kayak gini ya. Iya, alhamdulillah. Orang kena virus, Bob? Alhamdulillah lancar Virus saya maksudnya. Virus saya rodoyan. Nah, cicirannya lancar apa ora? Nah, cicirannya macet ya bro. Aja buka masalah gue. Ada bro. Jadi kali ini kita mau tanya-tanya ke Mas Eko. Jangan lupa subscribe dulu, like, share channel Dalang Jeder dan channelnya Noriyuki Kreasindo. Noriyuki Kreasindo. Oke, ciao. Mas bro. Iya. Apa? Rupane lho. Rupane bisa kecut banget lho. Priwe dek menghadapi situasi rupane kecut temen loh. Memang semua lagi ngalamin hal yang sama untuk saat ini ya. Iya. Orang mung aku tok. Tak setel melas supaya nggak ada tamu yang datang ke sini pada nembung utang, pada nagih seperti itu loh. Jadi mukanya udah tak setel muka bermuram durja. Kalau saya lebih ekstrim lagi, setelnya mode pesawat. Ya alhamdulillah sih ya, walaupun kayak bro, dari singarane musibah, kowe kan kadang-kadang wong kuna sok ngendika di balik musibah pasti ada hikmah. Betul ya. Ada positifnya dan negatifnya. Wong kadang-kadang sing bojone positif saya seneng, tapi yang sing gendakane sing positif lah, sing mumet. Iya. Kadang-kadang kan kayak gitu. Kayak panjenengan ya. Ayah jenengan juga kan. Oke nih Mas Yakut kan adik sepupu saya ya. Saya mandan salut. Ini dari kecil saya banyak mengajarkan hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Mau nggak mau tapi tertular seperti itu. Saya nikah, Mas Yakut ikut nikah. Malah saya belum nambah, udah nambah 2. Kan jos banget. Padahal saya dulu sempat mengajarkan ke Mas Yakut gini. Kiatnya laki-laki hidup bahagia itu ada 4 Mas. Apa aja? Carilah calon istri yang menerima apa adanya. Ya, setuju. 2, carilah calon istri yang mandiri. Berarti sing kerja nang Bank Mandiri. Bisa, BTPN pun boleh sebenarnya. Yaudah diganti. Carilah calon istri yang kerja yang di Bank BTPN. Ketiga, ya. Carilah istri yang mencintai dan menyayangi setulus hati. Ketiga. Yang keempat. Yang terakhir nih, yang keempat. Sebisa mungkin. Yang keempat itu usahakan di antara 1, 2, dan 3 tidak ada yang saling mengenali. Tuh, pasti hidupnya bahagia. Asli. Kalau itu hampir sama prinsip saya. Nikah itu harus 3, sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah yang buat di rumah, masak, cuci baju dan sebagainya. Mawaddah itu yang diajak kondangan, warohmah yang diajak karaokean. Oh iya benar. Jadi beban istri di rumah agak ringan ya. Ada temennya. Terus ini kalau misalkan jarak kelahiran. Ya, jarak kelahiran. Kalau dokter kan bilang
usahakan jarak kelahiran anak itu minimal 3 tahun, kan seperti itu. Harus sebenarnya enggak, 1 tahun pun boleh, asal dengan istri yang berbeda, gitu. Nggak masalah. Jadi bojone orang Belanda, babaran ya. Iya, bagus itu. Quote yang sangat masuk di akal, menerobos cakrawala dan macam-macam di otak saya, bro. Ya, tadi kita kembali ke masalah perekonomian yang lagi drop di dunia entertain, kayak gonku di pedalangan atau di tarik suara atau di entertain kesenian yang di panggung itu memang luar biasa drop. Jadi kita teman-teman seniman ya bisa berkarya ataupun karya yang bisa membuahkan hasil juga lewat sosial media, lewat YouTube dan lain-lain. Lah kalau di bidangnya Mas Eko sendiri? Sebenarnya hampir sama ya, karena berarti kan jualan kan, masuknya ke perdagangan kan. Kalau ini walaupun seni, tapi seni benar-benar yang dijual, ada bentuk barang. Tapi perdagangan bukan perdagangan pokok, jadi orang kebutuhannya yang bukan untuk kebutuhan pokok. Calon konsumen saya atau buyer saya semua itu kebanyakan orang yang free, orang yang happy. Ketika suasana seperti ini, mereka enggak fokus memikirkan untuk hobinya. Mereka memikirkan untuk kebutuhan pokoknya, itu pasti. Kalau untuk cerita hobi, kita nggak lihat dari kalangan atas, menengah atau bawah. Kita masuk ke semua kalangan. Ya, tapi memang nggak semua orang. Kebanyakan yang meminati atau mengkoleksi produk-produk kita itu orang-orang unik, orang-orang yang aneh, dan saya sebut mereka itu orang tua yang tidak tahu diri. Anak sih orang tua dolanane bis-bisan kan lucu gitu loh. Harusnya kan anak-anak umumnya kan orang tua dolanane batonan, iya. Nascak amit-amit. Makanya saya nggak kamera karena cuma ini aja dolanane batonan gitu, yang di sana enggak. Bener kabeh. Sing elek bukan kan elek banget. Tapi maksudnya penjualan tetap ana sing tuku kan, ora ada, tapi ada defisit. Tetap kita rasakan ya. Sing biasanya contoh kalau kondisi normal sehari bisa keluar berapa unit? Bisa 3 unit, 2 unit, 3 unit. Dan untuk pre-ordernya pun kita kan punya reseller. Saya nggak menjual langsung. Reseller itu setiap hari pasti masuk. Ada yang. Berarti ini juga reseller agak pending semua. Dibilang pending enggak, tapi omsetnya berkurang. Enggak seperti bulan-bulan biasa. Nah, kalau yang jualan di galeri ini, nah ini kita sehari satu pasti keluar nggak? Insya Allah keluar. Kalau satu pasti keluar. Ya? Hanya saja saya lagi membatasi untuk jam tayangnya atau jam buka karena lagi suasana seperti ini. Berarti saya butuh duit maksudnya? Loh, duitnya kemarin masih banyak, belum habis kok. Lagi bingung cara ngabisinnya, kan saya nggak bisa keluar. Duit di rumah semua loh. Aku sampai sama istri bingung. Di rumahnya siapa? Di rumahnya yang punya duit. Istriku kemarin sampai gersula. Ya, duitnya orang tong-tong, kepriwe carane, bilang gitu. Kamu taruh ke dalam ember, taruh di depan pintu sana. Yang mau ambil, aku bilang gitu. Tapi sih karena gambar upin-ipin duitnya. Kan, monopoli. Emangnya duit garing orang? Ya sebenarnya sudah lama saya kepengen ngangkat Noriyuki ini, Noriyuki Autocraft ini, karena bener-bener saya tahu kakak saya nom-nomannya ini bener-bener, mohon maaf ya, bajingan, bener-bener bajingan yang tengik. Hidupnya di jalan, ya ngamen, ya ngernet truk, supir truk dan sebagainya. Dia memang dari dulu semenjak saya kecil sering saya punya tugas keterampilan dan sebagainya dibantu oleh Mas Eko karena memang orangnya kere aktif sekali. Bis kere tapi aktif gitu loh. Kadang ngalem, kadang ngenyek ya. Ya maksudnya kayak kan gitu. Kampret. Nah, sekarang hobinya Mas Eko itu benar-benar bisa jadi mobil, jadi rumah. Walaupun ya masih KPR gitu ya. Rumahnya orang. Jadi butik, jadi wis pokoknya luar biasa. Beberapa kali juga saya lihat diliput oleh stasiun-stasiun kereta api, Prokerto. Ya udah ada TV One, iNews ya. Untuk TV nasional kita sudah sempat meliput kita. Sudah masuk semua, kan luar biasa.
Mau minta tanda tangan juga? Enggak sih, saya minta tanda mata aja. Nanti kalau diperbolehkan sing gede tapi Ante matanya deh, matanya anak tandanya biru. Nah, awalnya terbesit untuk menjadikan ini suatu proyek lah bukan hanya sekedar hobi. Bagaimana bro? Itu buat inspirasi bro, iya, buat inspirasi. Terlahir sama awalnya itu karena hobi. Kedua, saya tuangkan jiwa seni saya. Ketiga, kita terbentur urusan perut. Mau nggak mau kita harus kreatif supaya perut kita terisi. Maksudnya gini, lebih spesifik lagi kronologinya. Awalnya dulu kan di Jakarta ya. Betul. Pulang dari Jakarta terus di sini nganggur mbok. Jujur bae nganggur saya mbok. nganggur lah. Saya fokus nganggur memang. Sing pirang persen tapi sing pirang persen. Ini untuk pemirsa semua jadi jangan gegabah kalau kita nggak punya pekerjaan. Kita nganggur pun yang penting ditekuni, nganggurnya ditelateni lumayan. Lumayan mumet ya, nganggur terus. Nah, sekarang saya fokus nganggur, saya nggak kerja. Di sini hanya berkreasi saja, terus nyambi usaha. Usaha juga nggak harus jualan. Namanya usaha nggak harus kerja. Kamu datang ke tempatnya Pak Demu, ke tempat saudaramu, nembung duit utang, itu udah usaha loh, asli loh. Usaha, anak usaha nih. Nah awalnya kan pulang dari Jakarta terus bikin desain. Awalnya ini terinspirasi dari mana untuk pembuatannya, atau dari orang yang sudah mendahului membuat seperti ini, atau awalnya? Oke, saya maksud pertanyaannya gini. Saya hobi membuat kerajinan itu dari saya SD. Dari sekolah, dulu sekolah? Enggak. Pokoknya saya lahir langsung gede, nyandel di pohon kayak buli-buli. Iya. Di sekolah lah bro. Terus? Saya karena orang tua dulu mendukung hobi saya sering dibelikan mainan. Setiap orang tua almarhum bapak keluar kota pasti pulang bawa souvenir mainan. Beliau tahu kalau saya itu sukanya di dunia otomotif. Pasti pulang bawa mobil-mobilan, bawa bis-bisan, bawa truk-trukan. Itu waktu saya masih kecil SD, dan mainannya pun masih saya simpan sampai sekarang, masih ada di museum. Di kamar itu saya punya khusus peninggalan almarhum semua yang diberikan ke saya simpan semua. Terus jiwa kreatif saya timbul. Coba-coba bikin sampai saya jenjang sekolahnya selesai, saya masih senang bikin. Kira dari mainan tersebut. Terus saya kepengen bikin bis, kepengen memiliki miniatur bis. Kan nggak ada yang jual di Indonesia. Adapun itu produk dari luar negeri atau produk Cina. Tutun jenengan lo ya mas. Kan Cina Jawa beda. Akhirnya saya bikin sendiri. Dari saya kecil udah mulai bikin terus. Setelah saya tahun 2008 saya divonis nganggur. Saya resign dari pekerjaan saya. Terakhir pekerjaan terakhir. Saya kepala bagian penitipan sepeda. Parkir lah. Saya dulu driver, saya dulu supir bis malam, supir truk gandeng, bukan truk kecil, orang dolanan. SIM B2 umum. Iya. Tahun 2011 saya resmi gantung setir, saya mandek jadi supir. Gantung setir ya. Terus akhirnya saya langsung terjun ke sini. Saya waktu itu berpikir gini, nganggur arep ngapa sih gitu kan? Iya. Terus bapak bilang almarhum, jadi arep usaha, nanti lah tak pikir dulu. Wong arep usaha jadi pikir, usaha itu langsung jalan aja. Nanti kalau udah jalan pasti kamu mikir. Gitu ya? Usaha jangan dipikir tapi langsung dijalani. Jalani dulu aja. Nanti kalau mikir terus nggak jalan-jalan bro. Ya. Cerita modal. Ya. Nggak ada modal pak. Gitu. Bapakku bilang, sikilmu tak tugel dengkulmu, tak tuku 1 juta. Gelem ora? Ya aja eman-eman. Lah kok dhewe sikil kira loro. Kowe berarti 1 juta loro 200 juta. Ya kurang pak gitu. Wis tanganmu tak tugel 200 juta wis. Jadi saya dapat uang 200 juta tapi saya nggak punya tangan, ya percuma ntek duit kan. Ya wis tanganku tetep loro ditugel. Berarti aku mesti duwe modal 1 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. Uteknya 1 juta, 500 juta, modalku 500 juta bro. Buat modal usaha ini 500 juta. Tapi terdiri dari organ tubuh tok. Ini luar biasa sih. Nah kepengen larang maning ginjal ngedol, nggak modal dagang apa modal usaha. Luar biasa. Bapaknya Mas Eko almarhum Pak Gandi luar biasa. Pak Gandi luar biasa.
Ya, memang ini udah model dari Allah Iya. Subhanahu wa taala gitu Amin. ya. Yang memang kalau kita cuma bingung modal yang berbentuk uang, ya namanya kita orang yang nggak mau maju, nggak mau Betul. bersyukur. Ya, terus Beda. Kalau orang mancing beda lagi. Orang yang hobinya mancing dia orang asli nggak mau maju, orang nggak kepengen maju juga. karena naik maju kecebur. Mancingnya bahaya, mancing bahaya kecebur tangan bahaya, bubaran. Oke, terus setelah itu membuat ini Produk ini. ya Awalnya banyak yang belum berpikiran dijual belum? awalnya belum. Ya. Terus saya ketemu sama owner suatu perusahaan, nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa. Mereka sangat apresiasi ke produk saya, ke hasil kerajinan saya. Terus Sebutin aja, itu kan salah satu batu loncatannya Mas Eko, nggak apa-apa. sudah almarhum orangnya. Nggak apa-apa sebutin. Terus Apa? beliau itu beli unit ke saya. Terus akhirnya senang beli banyak. Dia share ke teman-temannya, ke rekan-rekan kerjanya, ke mitra bisnisnya. Akhirnya saya sering dapat orderan. Nah, itu salah satu orang yang menjadi lantaran Tuhan untuk ini Lancarkan miniaturnya saya Mas Eko. ini, ya, betul. Disebut aja biar kita firman Al-Fatihah bareng-bareng. Dan ada aja. Ya. Mau kita kani. Kasih utang. Terus saya waktu itu belum punya Facebook. Belum ada media untuk sarana promosi, saya masih bingung. Saya kan udah bilang beli ke Alfamart atau beli ke Nah, waktu itu waktu mau bikin akun Facebook tuh agak ribet, harus ke kelurahan, ke kecamatan kan juga harus pakai keterangan tidak mampu. Loh, saya kan orang kaya kan, masa ya Ya ketek. kayak langsung. Terus Nah akhirnya setelah tahun 2011 ada tuh namanya Facebook. Saya beli second-hand malah akhirnya. Dapat Facebook second-hand, saya iklan produk. Loh, oh, konsumennya pada berduyun-duyun. alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sampai kewalahan. Nolak sih enggak, cuman ya paling tak mulurin produksi. Mulurin, ya. Sampai saya keteteran, dan itu ajaibnya, itu yang bikin saya jadi banyak uang. Terus saya agak takabur jadinya, wis. Karena setiap hari uang berdatangan terus. Saya nggak nyari. Jangan saya. bohong. Tadi sampean ngomong takabur, lah kirana debt collector minggat. Itu ngumpet bukan kabur. Berarti setelah itu barulah breng. Iya. Alhamdulillah sudah 2011 tadi kita udah jalan sekitar 9 tahun sampai sekarang ya 9 Seru tahun. banget, bro. Alhamdulillah. Teh kotak. Saya bikin sendiri tadi itu. Nah, ini teh kotak seru banget. Saya bikin sendiri. Ya ketahu masuk ya kan. Teh kotak. Memang kita di sini memang minumnya teh kotak, kebanyakan sama kemasan teh kotak. Betul. Karena bisa didaur ulang. Ya. Betul. Nah, setelah dada naik, nah kadang kan ada orang yang ngomong lebih sulit mempertahankan daripada mencapai. Bertahannya seperti apa? Karena setelah itu pasti banyak saingan-saingan. Pasti. Itu saingan bisnis maksudnya ya, bukan saingan yang gimana kan? Cara bertahannya? Justru saya gini, setelah saya mulai 1 tahun 2 tahun kok saya sudah mulai di atas angin, sudah gagah banget. Saya agak heran, Mabur. kok nggak asik rasanya loh, saya nggak punya saingan. Akhirnya saya pecah. Sombongnya. Mantan karyawan saya yang di sini atau teman-temannya pada minat untuk belajar, saya ajarkan, saya tularkan ilmu saya, karena saya nggak mau saya mati dan ilmu saya terkubur bersama jasad saya. Jadi saya bagikan ke Bisa mereka. jadi ilmu yang tapi ubi yang Betul. bermanfaat. Karena nantinya juga akan tumbuh kompetitor. Orang pasti akan berkomparasi antara produknya si A dan si B sama si C, bagusan yang mana. Dan di situ masih aku nggak ada nomor 1, nggak ada produk unggulan nomor 1. Kalau tidak ada nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Iya. Jadi saya memang saya tumbuhkan kompetitor itu untuk bahan komparasi kita. Dan enggak semua ilmu saya tuangkan sampai rahasianya saya semuanya enggak. Jadi adapun mereka mungkin hampir menyerupai, pasti ada kekurangan. Saya pun masih belum sempurna, masih banyak kekurangan juga. Tapi kekurangan saya bisa diterima oleh para penikmat atau pehobi yang notabene sebagai konsumen saya. Mereka masih bisa menerima kekurangan. Ini quote yang luar biasa lagi ya. Jangan jadikan kompetitor atau saingan itu sebagai musuh, tapi sebagai cambuk. Untuk Mas Eko seperti itu berarti ya. Bahkan malah kompetitor dia bikin Saya sendiri. bikin kompetitor sendiri. Luar biasa. Jarang-jarang loh Mas. Iya, nggak asik. Jarang-jarang. Biasanya kan kalau ketek itu kan serakah biasanya. Langsung aja, ngana ketek. Kalau menungsa serakah berarti kayak ketek kan gitu. Jadi saya juga penasaran bro,
jane harga ini tuh berapa? Maksudnya gini, dari dulu awal Mas Eko ini membangun miniatur bis ini sampai sekarang setiap tahunnya naiknya signifikan atau tipis atau gimana? Contoh misalnya kayak ini ya, ini berapa? Kalau untuk harga kita hampir 3 tahun ini belum ada kenaikan harga. Masih harganya masih tetap ya. Karena kita menyesuaikan kenaikan harga itu kalau memang kita ada inovasi baru atau harga material memang benar-benar sudah tidak terkendali ya. Dan sudah ada toleransi baru kita naikkan harga itu pun paling sedikit lah, nggak sampai berapa ratus, nggak sampai gitu. Ini berapa ini? Harga ini yang model standar itu 370.000. Kalau yang model pakai lampu yang full spesifikasi itu harganya 450.000. 370.000 dapat yang ini. Iya, yang standar. Yang ada standarnya sih, iya. Bisa kalau lampu merah bisa. Iya, jargon, iya, belar nasi. Jadinya bisa ngitung sendiri. Ya. Giro lupa tipis 10 sudah 4,5 juta ya. Misalkan gitu. Duitnya akeh, Bro. Angger. Nanti misalnya. Ini 370, kalau yang ada lampunya 450 lah. Kalau yang ini super. Kalau yang gede ini harga kisaran umumnya ya ini 1.700.000. Tapi pintu belum kebuka. Belum. Kalau yang model full spec 2.200.000. Wah, lumayan ya, penghasilannya gede ternyata Mas Eko. Alhamdulillah. Lah, ini identik atau enggak? Artinya identik? Lah, sama aslinya Pak. Oh, spesifikasinya kita ikuti skala Dari yang ada. bentuk, dari apa Ya, ini? kita usahakan dari anatominya kita mengikuti skala yang sebetulnya sampai detail ukurannya pun kita mengikuti unit aslinya. Ini sampai ban-ban gini nih bikin atau? Ya kita bikin semua, ini produksi semua. Ini kok bisa sampai ada mereknya ya bro? Ada semua kita dibikin seolah-olah lah ya. Detailnya agar terlihat mirip dengan skala aslinya. Mandan halu gitu ya dibikin. Berarti kalau misalnya Mas Eko itu, ini semua merek apa sih kalau bisa apa namanya? Livery ya. Kalau ini semua livery ada di sini. Insya Allah untuk bis Indonesia sudah saya bikin semua. Dapat izin lisensi atau? Kalau izin kita karena untuk mereka nggak punya hak cipta, jadi kita nggak perlu meminta izin. Karena yang minta dipesankan dibuatan pun ownernya. Oh, jadi iya. perusahaan-perusahaan PO bus tersebut itu biasanya hubungi kami, minta dibuatkan unitnya. Tapi sih saya tahu dengan memang orang yang nggak pernah izin. Betul. Tapi pas saya istri jenengan kayak gitu nggak pernah. Tapi kemarin saya sudah izin ke orang tua juga tidak diizinkan. Wah, ada drone juga coy. Pisau ada drone juga. Ini bikin juga atau beli kalau ini? Bukan, itu hanya untuk properti, untuk pengambilan gambar. Ambil foto. Kaos juga ada ini. Oh ya, t-shirtnya juga produksi. T-shirt. Produksi t-shirt. Gambar bis, gambar truk, kita bikin desain sendiri. Produksi sendiri. Ya kita ngikutin demand ya, minat beli dan konsumen kadang-kadang sering ngasih masukan ke kita. Ayo Mas Bro, coba bikin souvenir apa? Gitu. Kadang kita turuti mereka. Berarti ini gratis. Kalau ada orang kesini gratis. Yo, bunjrot. Lah cari ini souvenir tapi kan harus ada maharnya. Kita nggak jual, nggak cuman kalau mau bawa kaos ini satu boleh ya ditinggali lah sepatu teh dengan harga yang tertera gitu. Sepatu teh dengan harga yang tertera. Maksud lo? Kita dapat banyak sekali pencerahan, banyak sekali motivasi dari quote-quote-nya, peninggalan dari almarhum beliau. Bapaknya Mas Eko juga sangat baik, dan dari Mas Eko-nya pun sendiri ini tipe orang yang pekerja keras. Karena kita kalau laki-laki nggak keras itu nggak bisa bekerja. Kita kalau nggak keras nggak bisa bekerja, makanya jangan sampai kena diabetes. Itu berbahaya sekali. Oke, nanti mungkin kita kasih video-video untuk pembuatannya ya Mas ya. Boleh. Mohon izin ya, nanti diambil sama kameramen di gudang belakang. Nanti ada cara bikin-bikinnya gitu. Cuma mungkin karena ini di konten mobile jadi nggak tak ceritakan secara detail seperti apa. Cuma nanti ada di konten berikutnya. Lintasannya ada videonya lah, ada videonya yang masuk. Bro, thank you. Terima kasih juga Mas Dalang Yakut sudah anjang sana ke gubuk kami. Ini mohon maaf, patutnya kan anggaran
tamu ya. yang sedulur kan patut teh lah ya, patut teh. Ini kan jeneng panjenengan Dengan pengen dianggap wong sing patut ya, patut teh. dari dunia pewayangan ya. Iya. Souvenir buat panjenengan. Alhamdulillah. P.O. Haryanto. Wah, punya Pak Haji Haryanto. Pak Haji Haryanto. Yang waktu itu nih ngobrol sama saya juga Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Gambarnya wayang. Nah, Saya sendiri kurang paham tentang wayang. Ini mungkin gambarnya Buta Terong bukan? Sengkuni. bukan Apa ini? Warkudoro. Warkudoro. Ima. Nah, saya kan belum ngerti wayang. Sama gunungan, ini gunungan. Ini jadi ya awal-awal saya bikin YouTube sama vlog juga kebetulan sama Pak Haryanto. Pak Haji Haryanto. Pak Haji Haryanto. Di Pak Kudus Haji, ya? Di Kudus, betul. Pak Haji, ini ada miniaturnya P.O. Haryanto. Mas Eko membuat ini karena dari siapa? Ada orderan atau? Kebetulan P.O. Haryanto banyak sekali manianya, banyak sekali fan. Banyak yang order ke kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada jajaran P.O. Haryanto, khususnya Pak Haji Haryanto dan Mas Rian, bos muda. Saya ucapkan Mas terima Rian, kasih. ya. Saya dapat motivasi banyak dari beliau sampai sukses. Kalau mau order untuk souvenir karyawan di P.O. Haryanto Pak Haji bisa lewat saya Pak Haji. Biar saya Di maklari ada maklarnya. tidak kasih untung-untung tipis Pak Haji buat tambah-tambah angsuran. Ini saya juga sama Bu Nurhana juga dekat, sama Mbak Nurhana, sama Mbak Ribhana juga dekat. Ini saya juga sama Bu Nurhana juga dekat, sama Mbak Nurhana, sama Mbak Ribhana juga Sama dekat. seniman ya? Saya juga ya. Nah, ini terima kasih sekali souvenirnya. Siap. Jadi ini setiap tamu dapat ini. Dapat tamu, setiap tamu dapat souvenir begini. Bubar usaha. Tiap hari tamu yang datang itu minimal 5 yang kesini. Loh, nek dibagi-bagikan 5 terus ya bubaran. Oke, terima kasih bisnya bro. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Dalang Jeder dan channel Noriyuki Kreasindo. Oke, bye.